Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aulia Safitri dengan NIM 64240764. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya mengenai dua studi kasus pada program mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, masuk ke slide yang pertama, yaitu ada identifikasi masalah dan dampak kepuasan pelanggan. Ya, yang pertama itu ada masalah utamanya. Apa sih masalah utama pada studi kasus yang pertama? Yaitu ada pada kamera IQ0013 itu tuh tidak menghasilkan foto dengan kualitas yang baik. Contohnya seperti kayak ngeblur, noise, fokus tidak stabil. Nah, dampak pada kepuasan pelanggannya itu ada 4. Yaitu yang pertama menurunnya persepsi kualitas produk, yang kedua ketidakpuasan dan kekecewaan pelanggan terhadap produk tersebut, yang ketiga itu ada resiko pelanggan berpindah ke merek yang lain, yang keempat itu ada potensi ulasan negatif di sosial media. Slide selanjutnya yaitu ada penerapan CRM dan tindakan customer care. Nah, penerapan prinsip CRM itu ada 4. Yang pertama itu ada customer centric approach, yaitu mendahulukan kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu ada personalized service, yaitu solusi berdasarkan kondisi perangkat. Yang ketiga itu ada service recovery, yaitu pemulihan layanan untuk mengembalikan trust. Dan yang terakhir itu ada feedback loop, yaitu keluhan menjadi data peningkatan produk. Nah, ada tiga tindakan customer care. Yang pertama itu diagnosa dan troubleshooting, yaitu contohnya minta foto, cek pengaturan, update software, uji kamera. Nah, yang kedua itu ada solusi cepat dan transparan, contohnya seperti arahkan ke service counter, buat tiket, jelaskan garansi dengan jelas. Dan yang terakhir itu ada relationship maintenance, yaitu follow up pasca perbaikan, catat dalam CRM, dan berikan gestur layanan. Yang slide ketiga itu ada pemanfaatan umpan balik untuk peningkatan produk. Nah, perbaikan berbasis feedback ini yaitu yang pertama itu update software dan algoritma kamera bila keluhan serupa terjadi. Yang kedua itu ada penguatan proses quality control untuk mencegah cacat produksi. Yang ketiga itu ada peningkatan pelatihan customer care terkait diagnosa kamera tersebut. Yang terakhir itu ada insight untuk pengembangan produk generasi berikutnya, yaitu IQ 0014 dan seterusnya. Oke, yang slide selanjutnya itu ada analisis keluhan nasabah, identifikasi masalahnya dulu. Nah, masalah utamanya itu pada studi kasus yang kedua ini ada dana nasabah dibutuhkan oleh PPATK sehingga tidak dapat diakses, yaitu akan menimbulkan rasa takut, cemas, dan ketidaknyamanan. Kategori keluhan dari teori Giptono 2017, Tax LA 1998, outcome complaint atau hasil layanan tidak sesuai harapan, dana tidak bisa dipakai. Yang kedua itu ada procedural complaint, itu prosedur pembekuan dianggap etik tidak jelas. Yang ketiga itu ada psychological complaint, yaitu muncul kecemasan dan ketidakpercayaan. Bukti penelitian Su and Han 2003, komunikasi yang jelas meningkatkan kepercayaan nasabah bank. Dan yang kedua itu ada latihan 2009, empati dan penjelasan sederhana dapat meredakan emosi nasabah. Kesimpulan dampaknya yaitu nasabah sangat membutuhkan kejelasan, ketenangan, dan rasa aman. Layanan yang empatik dapat mengurangi emosi negatif dan peningkatan kepuasan. Nah, ada CRM approach atau customer identification dan interaction. Nah, customer identification yaitu ada 4. Yang pertama ada verifikasi identitas dan catatan transaksi. Yang kedua memahami kondisi emosional nasabah, cemas, takut, bingung. Yang ketiga itu ada menyadari kebutuhan utama, kepastian bahwa dana aman dan tidak akan hilang.
Yang keempat itu ada Pines dan Frow 2013. Nah, yang poin kedua itu ada customer interaction, yaitu ada validasi emosi. Contohnya seperti, saya paham situasi ini membuat Anda khawatir. Nah, yang kedua itu jelaskan dengan bahasa sederhana bahwa pembukuan berasal dari PPATK, bukan dari bank itu sendiri. Nah, yang terakhir itu tegaskan bahwa dana itu aman dan tidak akan hilang. Selanjutnya itu ada CRM approach atau customer response atau solusinya. Nah, tindakan perbankan itu menjelaskan dasar hukum UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Bank wajib mengikuti instruksi PPATK dan tidak bisa membuka blokir itu sendiri. Nah, solusi yang diberikan terhadap pelanggan itu yaitu memberikan alur proses pembukuan, klarifikasi, dan pembukaan blokir. Nah, yang kedua itu panduan dokumen untuk klarifikasi, yaitu asal dana dan bukti transaksinya. Yang ketiga itu membantu nasabah membuat laporan atau tiket resmi. Yang keempat itu ada Maxham dan Netschmeyer 2002 Service Restore. Nah, CRM approach atau customer retention yaitu ada strategi dan tujuan akhir. Strateginya yaitu follow up rutin mengenai perkembangan kasus, tawarkan bantuan lain yang dibutuhkan selama proses berlangsung, pastikan nasabah merasa aman dan dihargai. Catat semua interaksi dalam sistem CRM untuk layanan personal di masa depan. Tujuan akhirnya itu ada 3, yaitu mengembalikan kepercayaan nasabah, mencegah churn, menjaga hubungan jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu ada 2 studi kasus. Yang pertama kasus IQ 0013 dan Bank BCA. Nah, yaitu yang pertama itu ada kualitas pada kasus kamera IQ 0013, yaitu pada kualitas produk. Contohnya seperti kamera tidak sesuai harapan. Yang kedua itu ada performance reliability, yaitu hasil foto tidak konsisten. Yang ketiga itu ada product expectation gap, yaitu ekspektasi versus realita. Yang keempat itu ada service responsiveness, yaitu kecepatan dukungan teknis. Yang kelima itu ada ease of solution, yaitu kemudahan klaim garansi. Nah, yang terjadi pada studi kasus kedua itu yaitu Bank BCA. Nah, kita bisa dapat menjelaskan juga kepuasan pelanggan pada bank tersebut, yaitu kejelasan informasi, diberikan alasan pembekuan dana kurang dipahami. Yang kedua itu ada keamanan dana, nasabah takut kehilangan uang tersebut. Yang ketiga itu ada emotional assurance atau ketenangan dan empati sangat penting. Yang keempat itu ada serve quality atau Parasuramana et al. 1988 reliability assurance atau responsiveness. Yang kelima itu ada regulasi, yaitu kebijakan PPATK menambah sensitivitas kasus tersebut. Dasar teori dan bukti penelitian yaitu ada customer satisfaction theory Oliver 1980, yaitu ketidakpuasan muncul saat kinerja tidak memenuhi harapan. Yang kedua itu ada service quality theory, yaitu Narasuman et al. 1988. Ada 2 poin, yaitu dimensi kualitas layanan atau rater sangat mempengaruhi kepuasan. Reliability, assurance, tangible, empathy, responsive. Nah, yang ketiga itu ada relationship marketing theory atau Morgan and Hart 1994. Kepercayaan dan komitmen adalah dasar hubungan jangka panjang. Dan yang terakhir itu bukti penelitian, yaitu ada Maxham dan Netschmeyer 2002 service recovery cepat memulihkan loyalitas. Yaitu yang kedua ada Su and Han 2003 komunikasi transparan meningkatkan trust di sektor perbankan. Yang ketiga itu adalah Hari 2009 empati dan kejelasan komunikasi sangat menentukan kepuasan layanan. Langkah peningkatan kepercayaan dan loyalitas
yang terjadi pada studi kasus pertama, yaitu kamera IQ 0013, yaitu yang pertama ada service recovery yang cepat, yaitu ada respon cepat terhadap keluhan kamera tersebut, diagnosa teknis dan solusi langsung, yaitu update software dan klaim garansinya. Yang kedua itu ada transparansi produk, menjelaskan terkait jujur kemampuan kamera dan batas teknisnya seperti apa. Yang kedua itu ada memberikan fak dan panduan optimasi kamera tersebut. Nah, yang ketiga itu ada relationship marketing, yaitu ada program loyalitas setelah perbaikan seperti memberikan voucher service, potongan aksesoris, contoh seperti itu. Yang kedua itu ada follow up mengenai perbaikan untuk memastikan kepuasan pelanggan tersebut. Dan yang terakhir itu ada quality improvement, yaitu menggunakan feedback untuk meningkatkan kualitas kamera di model berikutnya atau model terbaru yang akan keluar atau yang akan rilis. Nah, ini adalah langkah peningkatan kepercayaan dan loyalitas Bank BCA terhadap pelanggannya, yaitu komunikasi atau empatik. Ada 2 poin. Yang pertama, validasi emosi nasabah, beri ketenangan, beri penjelasan, tunggu emosi nasabah tersebut reda. Yang kedua itu jelaskan bahwa dana yang nasabah simpan di bank kami itu aman dan tidak akan hilang. Yang kedua itu ada transparansi proses. Nah, itu menjelaskan alasan pembekuan sesuai dengan Undang-Undang TPPU dan instruksi PPATK. Yang kedua itu beri timeline proses klarifikasi secara jelas dan detail. Yang ketiga itu service quality enhancement, yaitu menyediakan petugas khusus untuk kasus sensitif seperti yang dijelaskan studi kasus 2 tersebut, yaitu responsibility dan assurance menjadi kuncinya. Yang ketiga itu relationship marketing, follow up secara berkala terkait perkembangan kasus tersebut. Yang kedua itu mencatat instruksi di CRM untuk pengalaman personal di masa depan nanti. Nah, kesimpulan komparatif dari kedua studi kasus tersebut yaitu ada 4 aspek, yaitu jenis keluhannya. Nah, kalau pada kamera IQ 0013 itu secara teknis, kalau BCA itu regulatif dan emosionalnya. Terus aspek yang kedua itu fokus solusi. Kalau di kamera IQ 0013 itu perbaikan produk. Kalau misalnya di BCA ada edukasi dan reassurance. Yang ketiga itu ada kebutuhan pelanggan. Kalau di kamera IQ 13 itu ada kinerja kamera. Kalau di Bank BCA itu keamanan dana. Dan yang terakhir itu ada nature industry. Kalau di kamera IQ 0013 itu ada jenis produknya. Kalau di BCA itu ada jasa keuangan. Nah, persamaan dari kedua studi kasus itu ada 4. Keduanya itu membutuhkan komunikasi yang transparan. Dan yang kedua itu ada service recovery cepat meningkatkan kepuasan. Yang ketiga itu ada relationship marketing penting untuk mempertahankan loyalitas. Dan yang terakhir itu kepuasan sangat dipengaruhi oleh ekspektasi versus realita. Nah, masuk slide yang terakhir itu ada daftar pusaka yang dimana saya menemukan semua jurnal-jurnal tersebut. Saya masukkan ke daftar pusaka tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.